Selamat berjumpa lagi. Saat ini saya Hino Kertapati. Kita kembali lagi di Cerita Malang. Nah, Cerita Malang bakal punya episode spesial, yaitu kita akan coba mengulik sejarah Malang, kota Malang dari beliau yang sudah benar-benar melakoni sendiri, istilahnya bagaimana bentang sejarah, bagaimana periodisasi sejarah yang ada di Malang ini, karena beliau sudah menjalani sendiri. Beliau adalah Bapak Murgito, salah satu pelaku sejarah dan juga sudah banyak melakukan berbagai hal dalam kurun waktu yang sangat panjang, khususnya di Malang ya. Nah, ya. Saya panggil Pak Murgito ini Yangkung aja biar kita lebih akrab gitu. Lebih baik. Iya. Yangkung, bagaimana kabarnya hari ini? Oh baik, alhamdulillah. Sehat-sehat saja itu. Di tengah pandemi COVID-19 ini gimana Yangkung sendiri? Ya, saya kira saya sebagai warga Malang ini ya mentaati semua petunjuk-petunjuk dari pemerintah daerah maupun pusat. Karena kebetulan saya ini sudah tua, termasuk kelompok yang rentan, jadi juga harus berhati-hati sekali, begitu. Kalau kita berbicara seperti pandemi lalu wabah, sebenarnya kalau di masa lalu yang pernah Yangkung tahu, pernah nggak Yangkung sendiri di zaman dulu itu? Bagaimana? Pernah nggak Yangkung sendiri di zaman dahulu mengalami hal yang sama gitu, wabah yang seperti ini? Gitu? Oh tidak pernah. Ya. Jadi ini yang pertama kali, mudah-mudahan yang terakhir kali juga. Mudah-mudahan untuk kita semua begitu. Terakhir kali. Ya. Lalu apakah kalau Yangkung tahu di Malang sendiri banyak berubah nggak dengan adanya wabah ini gitu? Kenapa? Di Malang sendiri banyak berubah nggak? Banyak berubah nggak? Waktu sosial di Malang sendiri, kehidupan sosial di Malang cukup dalam rangka wabah ini. Saya kira kok ya saya rasa masyarakat sudah baik, sudah mengerti, sudah bisa mengikuti petunjuk-petunjuk ataupun peraturan-peraturan dari pemerintah daerah begitu. Tetapi rasanya memang masyarakat awam yang kelas di bawah itu kurang mendapatkan penjelasan-penjelasan. Jadi sosialisasinya saya kira agak perlu ditingkatkan untuk dimengerti oleh mereka. Karena kebanyakan, karena mereka itu tidak mengerti, maka mereka melakukan pelanggaran yang tidak disengaja. Karena dia tahu. Itu. Nah, ini kan salah satunya ada jam malam juga di Malang ini. Kalau zaman dulu, jam malam itu ada juga enggak yang... Ada, kalau jam malam itu ada sejak zaman, terutama waktu zaman Jepang ya, itu jam malam itu ada. Oh, memang ada ya? Ya dulu. Ada gitu. Jadi memang orang nggak boleh keluar kalau malam, jam malam itu yang iya, jadi tidak boleh gitu. Terutama jam malam pada waktu itu kan menghadapi perang dunia kedua. Jadi terutama lampu-lampu itu harus dimatikan semua. Begitu lainnya itu bedanya dengan sekarang. Kalau sekarang jam malam lampunya malah terang. Kalau harus mati. Karena khawatir kalau ada serangan dari Jepang gitu. Lalu kalau jam malam sendiri itu memang kalau zaman dulu itu kalau ngelanggar itu diapain kita? Kalau sekarang kan dibawa polisi ya. Rasanya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang sampai dibawa ke jalur hukum itu saya kira kalau tidak ada gitu. Tapi kalau waktu zaman Jepang memang ya hanya lain, memang ada namanya Kenpeitai apa itu, jadi ini pasukan polisinya polisi militernya Jepang itu memang keras gitu. Yang kau mengalami ya jam malam itu di Malang waktu itu? Saya jam malam mengalami di Malang karena saya waktu kecil itu memang ada di Malang gitu, karena orang tua saya sudah pensiun dan bermukim di Malang. Saya ikut saja karena saya pelajar, sebenarnya masih pelajar SMP saya
Tahun berapa itu yang Itu yang tahun di Malang? 42 sampai saya di Malang itu sebenarnya penduduk lama lah begitu ya. Jadi saya kecil di sini tahun 42, tahun 40 saya itu ikut orang tua saya yang sudah pensiun dari Blitar pindah ke Malang gitu. Jadi saya ikut sekolah di Malang begitu. Jadi ya sepenuhnya saya dapat dikatakan ya warga Malang. Warga begitu. Malang ya. Jadi sekolahnya mulai apa? Kalau sekarang SD gitu ya? Atau... Saya di Malang itu tahun 40. Ya, saya masih kalau sekarang itu SD. Pada waktu itu memang saya sekolah yang namanya HIS, Holland International School, itu adalah sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, tapi untuk pribumi. Istilah pribumi itu ya WNI sekarang lah begitu. Itu di mana itu sekolahnya itu? Kalau sekarang jadi sekolah apa itu? Sekarang ini saya dulu sekolah itu di Jalan Kelut. Jalan Kelut. Ya, yang sekarang merupakan asrama polisi atau apa itu? Oh, ya. Yang ada bioskop juga depannya itu ya. Ya, Jalan Kelut itu di sana itu memang asrama itu ya. Sekolah. Ini merupakan kompleks sekolah. Sebagian sekolah begitulah, sekolah-sekolah dari pribumi gitu. Ada Muhammadiyah, sekolah dasar Muhammadiyah, ada sekolah saya itu sebelahnya gitu, jadi itu HIS itu RSD-nya gitu. Saya mulai di situ mulai kelas 5. Saya pindah dari Blitar gitu. Lalu sebelahnya adalah Kartini, sekolah Kartini. Itu sekolahan untuk anak-anak perempuan begitu. Itu khusus pribumi semua. Pribumi semua begitu. Lalu ada lagi sekolah yang namanya Skakel School. Jadi sekolah penyambung gitu. Jadi itu anak-anak yang dari sekolah Skakel School itu anak-anak dari sekolah SD sekarang, sekolah rakyat yang cuma sampai kelas 5. Itu kelasnya dulu Ongko Loro namanya itu. Sampai kelas 5, lalu kalau mau meneruskan dia ke Skakel itu 2 tahun begitu. Baru sama dengan kita begitu. Jadi begitu perbedaan sekolah-sekolah waktu itu dan sekarang. Kalau kita bicara tadi ada sekolah khusus pribumi, berarti ada yang khusus untuk Belanda. Ya, ada juga ya memang. Ada. Di mana kalau zaman itu kalau sekolah yang ELS itu Europäische Lagere School. Jadi sekolah rendah yang untuk bangsa Eropa begitu. Itu ada banyak gitu di Malang. Lebih banyak malah ya jumlahnya. Lebih banyak di Malang karena Malang ini dulu adalah kota, katakanlah kota peristirahatan untuk orang-orang karyawan-karyawan atau petugas-petugas Belanda yang berada di perkebunan. Onderneming ya, ada kopi, teh, karet. Itu perkebunan. Onderneming itu jadi sekarang ini ya perusahaan itu perkebunan itu kan Belanda semua ya. Nah, jadi mereka sekolahnya di Malang karena orang tuanya kerjanya di perkebunan dengan jauh-jauh seperti di Dampit, seperti di mana ini daerah Gunung Kawi ini, wilayah Kabupaten Malang ya, itu ya. Kabupaten Malang itu. Jadi memang bisa kita simpulkan sejak dulu kota Malang itu pendidikannya cukup dikenal ya, memang terkenal dengan pendidikan. Ya. Memang tempat berkumpulnya anak-anak sekolah begitu. Gitu. Itu pada zaman Jepang, pada zaman Belanda ya. Pada zaman Jepang itu mulai berubah gitu. Jadi kalau dulu HIS itu 7 tahun, waktu zaman Jepang menjadi 6 tahun. Itu. SD sampai sekarang ini gitu, jadi 6 tahun. Berarti yang sampai sekarang dipakai ini masih punya Jepang juga. SD-nya 6 tahun dari Jepang gitu. Ya dari Jepang 6 tahun. Jadi yang kelas 7 seperti saya itu waktu itu kelas 7 Jepang masuk ya
turun. Jadi kayak nggak naik ya. Kelas 3 nggak naik lagi tapi malah turun dari kelas 7 dari kelas 6 gitu. Perasaannya gimana waktu itu? Perasaannya gimana? Ya karena ya anak-anak ya, jadi ya enggak apa-apa, gitu. Ya enggak apa-apa, cuma begitu. Ya? Rasanya cuma kapan saya ini bisa naik kelas gitu. Karena itu kelas 6. Pelajarannya sama nggak yang waktu itu yang diberikan oleh Belanda dengan kemudian berubah kurikulum ke Jepang, berubah juga sistemnya, itu pelajarannya sama? Ya enggak sama gitu. Saya kira tingkat pendidikannya itu ya lebih bagus yang Belanda dulu, lebih teratur karena itu kan zaman damai begitu. Sekalipun kita juga dibatasi karena kita ini ya yang masih dalam penjajahan begitu. Proses adaptasi pelajar berubah itu seperti apa yang Agung waktu itu beradaptasi kurikulumnya, gurunya mungkin berubah sistemnya, adaptasinya seperti apa? Iya, jadi di zaman waktu itu. Saya kalau guru-gurunya saya tidak tahu ya karena saya masih anak kecil jadi tidak melihat meneliti memperhatikan guru-guru itu bisanya berubah itu bagaimana. Tapi gurunya saya tidak berubah tahu. Nggak, yang gurunya tidak berubah. Tetap gurunya tetap gitu. Jadi saya ya banyak masih yang dulu saya ingat namanya, tapi beliau-beliau itu sekarang sudah sama sekali sudah wafat semua. Jadi seperti saya dulu ada guru saya waktu saya di kelas 6 HIS itu gurunya namanya Pak Sarjono, ya kita manggilnya Menir Sarjono. itu orang pribumi lah gitu. Orang pribumi. Menir ya. Dan dia adalah akhirnya karena dia itu orang PNI kalau tidak salah PNI. Ya. Dia PNI gitu. Dia akhirnya pada waktu mulai ada pergeseran Belanda merasa ya tersudutkan, akan kalah dan sebagainya. Dia diangkat sebagai wali kota Malang yang pertama. Yang pertama itu Pak Sarjono itu wali kota Malang yang pertama. Tahun berapa itu yang kalau yang masih mengingat? Pak Sarjono itu tahun berapa ya? Saya tidak ingat ya. Tapi pada waktu pertengahan mau masuk menjelang Jepang masuk, itu beliau itu diangkat ya mungkin karena waktu itu ya orang partai ya karena. Tapi guru ya beliau ya? Bukan guru. Kepala sekolah gitu ya? Guru kelas 6. Wah keren. Kepala sekolahnya Belanda. Kepala sekolahnya Belanda. Kepala sekolah saya itu namanya Menir Pari. Itu Menir Pari gitu. Jadi ya kalau sekarang ya Pak Pari gitu. Menarik ya. Jadi seorang guru itu bisa langsung loncat menjadi wali kota. Sudah ada partai-partai bukan sudah mulai berkembang itu karena Belanda sudah mulai mikir saya ini tidak mampu untuk melanjutkan ya mungkin perkembangan dunia pada waktu itu yang mengangkat berarti Belanda yang mengangkat Pak Sarjono itu sebagai itu wali kota. Pak Sarjono itu malah rumahnya itu di sini di Kasen Kidul. Itu di depannya Polsek itu ya itu. Karena itu juga. Berapa lama waktu itu Pak Sarjono menjadi wali kota itu kalau yang masih mengingat? Jadi beliau jadi wali kota yang pertama itu yang saya tahu gitu. Lalu diganti oleh Pak Rahman, Menir Rahman itu orang Sunda begitu gitu. Itu keluarga guru memang keluarga guru gitu. Itu dari sana gitu. Ya itulah jadi rasanya bagaimana ya. Ya perubahan itu ya kita harus ikuti, tidak bisa tidak begitu. Ya. Sebelum Pak Sarjono tadi Malang dipimpin siapa yang waktu itu? Kalau beliau adalah wali kota saya tidak tahu ya, tapi Belanda
Belanda ya. Masih Belanda. Jadi dia Bapak Sarjono itu adalah wali kota pribumi pertama. Wali kota pribumi yang pertama di Malang. Di Malang. Iya. Itu. Karena bekas guru saya tahu. Apa jadi, yang Yangkung ingat dari sosok Pak Sarjono? Karena kan pernah ngajar Yangkung. Iya. Apa yang diingat Yangkung? Ya, memang orangnya ya memang. Kalau sekarang saya flashback melihat Pak Sarjono dulu itu saya tidak melihat apa-apa. Sekarang saya mengerti bahwa beliau memang orang partai. Jadi PNI, beliau ada nasionalis, gitu loh, nasionalis. Apa yang sosok kuat yang terus Yangkung ingat?